Pembahasan kitab tafsir Al-Jailani sudah sampai surat Yunus ayat 25, 26, 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum fatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Walladzina kasabus sayyi'ati والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتركهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أسيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ini membahas tentang dua sosok ya yang memiliki kedudukan yang berbeda, yaitu orang yang ahli surga dan orang yang ahli neraka. Ya. Wallahu, dan bermula Allah. Ya, Allah sebagai Al-Hadi, pemberi petunjuk ya, liibadi, kepada seluruh hambanya. Ya, termasuk kita ya, diberikan anugerah petunjuk ya. Mau ngaji, mau sholat, mau ibadah gitu. Ini anugerah dari Allah yang kita rasakan secara langsung. Selain kita juga mendapatkan anugerah nikmat sehat ya, badan sehat, seger, kewarasan. Ini juga anugerah. Sebab ada orang diberikan anugerah lahir tapi imannya sakit, hatinya sakit. Fisiknya sehat, hatinya sakit, diajak ke pengajian berat susah. Tapi kalau diajak ke maksiatan paling cepat. Ini berarti orang yang jasadnya sehat tapi imannya sakit, hatinya sakit. Nah, maka orang seperti ini nanti akan merugi. Sebaliknya yang ideal itu diberikan sehat secara fisik, tapi juga diberikan sehat keimanannya. Kaki diajak melangkah ngaji enteng, diajak ibadah enteng. Ini tanda-tanda bahwa hati kita mendapatkan nur ilahiyah. Maka di sini wallahu al-hadi li ibadihi. Kita tinggal melihat aja potret di depan kita. Oh iya ya, banyak juga ya diberikan sehat walafiat justru maksiat. Diberikan sehat walafiat ya, tidak pernah disyukuri gitu. Ini sebagai ibrah, pelajaran buat kita gitu. Yad'u, mengajak siapa Allah, jami'a ibadi, seluruh hambanya, it aslu fitratihim, karena sesungguhnya dasar fitrah mereka, seluruh hamba-hamba Allah, ala tauhid. Mereka ini sudah punya fitrah tauhid. Jadi siapapun manusia, hamba, itu sudah dibekali oleh Allah, yaitu fitrah tauhid. Nah, kapan itu? Nah, kita bisa melacak ya sumber-sumber di dalam Al-Quran, yaitu ketika posisi ya proses kejadian kita. Ini kalau kita urut ya, proses kejadian kita sebelum berproses jasad kita ini ya, mulai dari saripati tanah terus menjadi ya nutfah, sperma kemudian berproses menjadi
alaqah, mudghah, ya. Itu ruh sudah diciptakan oleh Allah. Nah, baru setelah janin ini sempurna secara fisik lahir, sudah ada tangan, kaki, mata, telinga, begitu juga aspek batin, ya, hati, jantung, pankreas, semua sudah komplit. Gitu. Baru wanufika fihi ruh ditiupkan. Jadi artinya ruh lebih dahulu ada sebelum proses jasmaniyah ini berjalan. Maka di dalam Al-Quran ruh ini setelah dihitop oleh Allah, ruh sebelum ditiupkan ke janin yang ada dalam kandungan ibu, ya, seorang ibu, ini sudah ruhnya sudah dihitop oleh Allah. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Ini namanya fitrah tauhid. Sudah mengenal Allah, sudah ma'rifah kepada Allah. Qalu, semua ruh menjawab, bala, njih, ya, syahidna, kami telah menyaksikan. Artinya semua ruh hamba telah menyaksikan Allah di alam arwah. Sebelum proses fisik kita ini yang dari saripati kemudian berproses sampai, ya, sempurna dari nutfah, alaqah, mudghah, fakasonal idhoma, lahma, sampai summa ansa'nahu khalqan akhar, ya, menjadi wujud janin yang sempurna. Terus wa nafakhtu fihi ruh ditiupkan. Nah, ketika 9 bulan lahirlah seorang bayi. Bayi dijelaskan dalam hadis kullu mauludin alal fitrah. Semua bayi yang lahir juga dalam keadaan suci. Jadi sudah punya 2 bekal. Pertama, ruhnya sudah makrifah mengenal Allah. Ini yang disebut fitrah ala tauhid wa dinil Islam. Maka pada saat hidup, ya tinggal, ya, mencari jalan untuk kembali. Lah kita ngaji ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ini dalam rangka apa? Untuk mencari jalan kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita tidak mencari jalan kembali menuju Allah, ya, kita ternina bubukkan dengan kehidupan duniawi yang penuh tipu daya. Akhirnya kita lupa Allah, lupa akhirat. Dianggap dunia ini kekal, padahal dunia ini sementara. Itu. Di Al-Quran dijelaskan summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Sebab, ya, semua manusia yang ada di muka bumi pasti lamayitun, akan menjadi mayit semua. Terus setelah itu, ya, summa innakum yaumal qiyamati tu'asun, dan mereka pada hari kiamat juga akan dibangkitkan. Artinya apa? Kalau dibangkitkan berarti dunia yang kita tempati ini juga sementara. Tidak ada yang kekal. Lah, kalau kita sudah sadar dengan ayat ini, terus kita tidak mau mencari bekal akhirat, ini kan orang yang merugi. Ya, kita sudah hidup dibekali oleh Allah fitrah tauhid, kemudian kita tidak mau mencari bagaimana memurnikan tauhid. Ya, akhirnya menjadi orang yang merugi. Qad khasiral ladzina, ya, sungguh mereka merugi orang-orang yang tidak meyakini tentang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ila darissalam, kepada kampung keselamatan, yaitu kampung keselamatan itu ya kampung surgawi. Kalau di sini ay makor tauhid, yaitu orang, ya, tempat yang menjadi tempat tauhid. Ay mukir tauhid itu maksudnya orang yang memiliki bekal tauhid yang kokoh, itulah orang yang sesungguhnya masuk dalam Darussalam, yaitu kampung keselamatan. Tapi kalau orang yang tidak memiliki kekokohan di dalam tauhid, ya pasti
dia akan menjadi orang yang merugi dan menyesal. Wa yahdi, dan memberikan petunjuk siapa Allah, man kepada orang yasha'u, yang berkehendak siapa Allah itu. Jadi artinya Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki min ibadihi. Jadi di antara hamba-hamba Allah yang beragama Islam ini pun masih diperinci lagi. Ya, ada yang dikasih Islam, cuma Islamnya KTP, misalkan. Sholatnya hanya Idul Fitri, Idul Adha, ada yang begitu. Ada ya dia sudah diberikan anugerah Islam. Ya sholat sih sholat, ya kadang eling, kadang lupa. Ada juga yang diberikan anugerah Islam, sudah bisa menjaga sholat 5 waktunya. Ada juga yang sudah bisa menjaga waktunya, ditambah menjaga sunnah-sunnahnya. Nah, ini semua ada orang yang diberikan anugerah tauhid itu. Maka orang-orang yang diberikan anugerah seperti ini, ya, ila siratim mustaqim, dia ibarat orang jalan menuju sirat. Sirat itu ya jembatan mustaqimin yang lurus, musilin yang bisa mengantarkan ila tauhidihi kepada tauhidnya, wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam al-munazzal alal khairil amal, yang diturunkan kepada manusia terbaik. Ya, ini kalau kita sampai mendapatkan anugerah iman, anugerah Islam, anugerah ihsan, ya, inilah kita sama saja orang yang berjalan ila siratim mustaqim. Ya, orang yang berjalan menuju jalan yang lurus. Itu. Terus selanjutnya, lilladzina, bagi orang-orang ahsanu, yang mereka berbuat kebaikan, ya al-husna, ya kebaikan, wa ziyadatan, dan ziyadah tambahan, yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini kalau mau ila dari salam. Kalau kita mau menjadi orang yang memperoleh anugerah, masuk dalam Darussalam, ya harus diperkuat tauhidnya, harus jalannya lurus, ya dalam keimanannya, dalam keislamannya, dalam keihsanannya. Lah, sebaliknya ada juga orang-orang yang tidak pada posisi ini. Wala yarhaku, dan mereka tidak menutupi wujuhahum, wajah mereka, kotarun, apa, debu hitam, wala dhillatun, dan tidak juga yaitu kehinaan. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan kotarun ay gubarul ghaflah, yaitu debu-debu kelalaian, wanadamah, dan penyesalan. Jadi artinya banyak orang yang hidupnya itu ya terpesona dengan kehidupan duniawi, ya seolah-olah duniawi ini kekal, gitu. Ternyata tidak. Nah, orang-orang yang memiliki pemikiran prinsip seperti ini banyak, gitu. Dianggap kehidupan akhirat itu tidak ada. Maka orang-orang yang seperti ini sama saja, ya, wajahnya itu dipenuhi dengan debu hitam. Nah, dan juga orang yang seperti ini yang akan memperoleh kehinaan. Nah, sebaliknya bagi orang-orang yang ahli jannah, ulaika ashabul jannah, yaitu orang-orang yang tidak menjadikan debu-debu hitam ini menempel ke wajahnya, gitu. Artinya ya dia rajin wudu, rajin zikir, gitu.
Wudhu itu supaya ya bersih lahirnya dan batinnya. Ditambah zikir itu supaya melatih hatinya selalu ingat Allah. Kenapa harus zikir la ilaha illallah? Ya karena pada saat sakaratul maut kalimat ini menjadi kalimat kunci. Ya, barang siapa kok akhir kalimatnya yang keluar dari lisannya adalah la ilaha illallah, itu dakhulal jannah, dijamin masuk surga. Sebelum kejadian benar, kita membiasakan zikir ini latihan. Supaya nanti ketika detik-detik sakaratul maut, lesan kita la ilaha illallah itu sudah enteng. Ya. Nanti aja ya kalau saya sudah tua mau zikir. Ya, silahkan saja. Orang itu akan terbawa kebiasaan. Kalau orang yang tidak pernah zikir kebiasaannya misoh, misoh, kalimat-kalimat yang tidak baik, pada saat dia dikagetin oleh malaikat pencabut nyawa, yang keluar pasti kalimat kotor. Tapi biasanya kalau dia ahli zikir, ya pasti yang keluar itu kalimat zikir. Nah, disinilah perlu pembiasaan. Jadi kita zikir secara rutin, la ilaha illallah atau zikir Allah atau zikir lainnya. Ini melatih hati kita, melatih memori kita, melatih kesadaran kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ahli neraka tadi itu diibaratkan mukanya itu dipenuhi dengan debu-debu kegoflahan. Sama sekali nggak ingat Allah. Seolah-olah kayak dunia ini segala-galanya. Ini namanya orang yang lalai. Dunia sementara, akhirat kekal. Itu. Maka orang-orang yang seperti itu pasti dia akan memperoleh kehinaan. Sekalipun dia kaya raya, ya, tapi orientasi hidupnya hanya mengejar dunia, pasti dzillah, menjadi orang yang hina. Walaupun kita pas-pasan, tapi orientasi kita itu akhirat, pasti Allah akan membalas dengan kemuliaan. Jadi ulaika ashabul jannah, mereka itu orang-orang ahli surga, yaitu orang yang bisa menjaga wajahnya tidak ditempeli dengan debu-debu hitam yang disebut debu kegoflahan tadi. Nah, ini maksudnya orang-orang yang orientasinya duniawi, orang-orang yang disuruh ibadah berat, tapi kalau maksiat rajin. Nah, ini orang-orang yang mengotori wajahnya dengan debu-debu hitam. Hum fiha khalidun, orang-orang yang bisa membersihkan wajahnya dari debu-debu hitam, itu ciri-cirinya ahli surga dan mereka akan kekal selamanya. Terus sebaliknya, walladzina kasabu, dan orang-orang yang melakukan as-sayyi'ati, keburukan, orang yang hidupnya selalu melakukan keburukan, ya maksiat jalan terus, ya taat berat, ini kan sayyi'at. Jazaa'us sayyi'atin, balasannya juga keburukan, bimisliha, ya sepertinya, ya sesuai dengan amal perbuatannya. Dia malas ibadah, ahli maksiat, ya enggak apa-apa. Allah sudah menyiapkan balasan yang pas, tidak kurang tidak lebih. Gitu. Jadi jangan takut, bebas, mau enggak sholat enggak apa-apa, mau enggak apa-apa. Kalau diingatkan tidak mau, ya sudah, nanti Allah tidak akan pernah membalas yang tidak sesuai dengan balasan. Pasti balasannya itu ya sesuai, bimisliha. Wa tarhaquhum dillah, pasti mereka orang-orang yang seperti ini ya akan memperoleh kehinaan di akhirat. Ya. Orang yang orientasinya duniawi, orang yang berani melanggar aturan-aturan Allah, ya, disuruh sholat berat tapi maksiat kencang. Ya silahkan saja gitu. Allah sudah menyiapkan balasan,
Dan dinikmati saja ketika Allah juga menghinakan di akhirat nanti. Jadi di dunia sudah hina, di akhirat lebih hina lagi. Malahum minallah, maka mereka tidak akan mendapatkan dari Allah min asim, yaitu dari pelindung. Orang-orang yang seperti ini sedih, menyesal. Kenapa dulu saya berat ngaji, kenapa saya dulu berat mencari guru yang bisa membimbing. Akhirnya hanya sombong dengan harta bendanya, seolah-olah nggak perlu ngaji, nggak perlu ilmu. Ternyata dunianya juga tidak bisa memberikan bisa menghantarkan pada kemuliaan, ternyata mengantarkan kepada kehinaan. Gitu. Ka'annama usyiyat wujuhum qita'am minal liman. Jadi wajah mereka ibaratnya itu ditutupi, ya, kegelapan, wajahnya sudah hitam, ya, kemudian di tengah malam dalam keadaan gelap. Ini ibarat Al-Quran, bagaimana kehinaan orang-orang yang orientasi hidupnya itu duniawi seperti itu. Jadi ibarat di tengah malam wajahnya itu dipenuhi dengan noda-noda hitam, terus ditambah malam gelap gulita, itu. Jadi ya semakin geseng, semakin keling, bahkan semakin tidak nampak wajahnya lagi. Mungkin hanya matanya saja sama giginya yang kelihatan. Gitu. Ulaika ashabun nar. Oh, ternyata penduduk neraka itu seperti itu. Jadi bisa dibayangkan kalau posisinya itu dibakar di api neraka yang panasnya itu 1000 derajat Celcius, ya, dari api dunia, ya bisa dipastikan ya semua gosong, bahasa Jawa geseng, ya, geseng bener itu. Jadi nggak kelihatan, ditambah di tengah malam lagi, gitu kan. Hum fiha khalidun, ya mereka itu di dalam neraka kekal. Nah, ayat ini sebenarnya untuk siapa? Ya untuk kita. Ya, bagi orang yang mendapatkan petunjuk, anugerah tadi, mayyahdillah, ya dia akan dibimbing oleh Allah dalam mengaruhi kehidupan ini, ya senantiasa dalam ketaatan. Gitu. Tapi kalau orang dia hidup, ya tidak mendapatkan hidayah, termasuk orang yang disesatkan oleh Allah, tidak dipertemukan dengan guru yang bisa membimbing, akhirnya kehidupannya semakin jauh dari ajaran agama, semakin gelap gulita. Bahkan diibaratkan ya sudah hitam keling, ya, di tengah malam, yaitu ibarat bagaimana kegelapan orang-orang yang ahli neraka di akhirat nanti. Nah, ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita pengen ngikuti yang ashabun nar, bisa gampang, ikutin saja perilakunya, ya, dengan cara bermaksiat kepada Allah, dengan cara menentang semua aturan-aturan Allah, pasti akan menjadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, wa yauma nahsuruhum jami'an, ya, pada suatu saat nanti setelah kiamat itu semua anak manusia itu akan nahsuruhum, akan dibangkitkan. Wa yauma, dan pada suatu hari nahsuruhum, kami menggiring mereka, menggirim di tempat yang namanya yaumul mahsyar, pada hari yaumul mahsyar, ya. Jami'an, semuanya, semua akan digiring oleh Allah. Summanaqulu, kemudian aku berkata, lilladzina asyraku, bagi orang-orang asyraku yang mereka bersekutu, maka nakum, tempat mereka. Jadi mereka-mereka yang menyekutukan Allah, ya, seperti menyembah berhala, enggak mau sholat,
nggak mau ibadah itu sudah mereka disiapkan alzimu makanan, udah kamu bertempat sesuai dengan tempatmu, sudah diberikan fasilitas oleh Allah. Wastakaru alaiha, dan kamu tinggal ya di sana di neraka tadi. Antum wasyurakaukum, ya dirimu dan orang-orang yang ya seperti kamu. Fajayyalna, maka kami memisah bainahum, di antara mereka. Jadi ada di antara mereka itu ada yang ahli ibadah ya, dan ada juga yang ahli maksiat. Maka apapun yang kita lakukan di dunia ya, selama itu berkaitan dengan ahli ibadah ya, didasari dengan keikhlasan, pasti akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan berkata syuraka'uhum, dan syuraka'uhum yaitu ya orang-orang yang masuk dalam kelompok mereka. Ma kuntum ayyuhadzalun almunhakim fil ghayyi wadhalal. Ma kuntum, bagaimana keadaanmu orang-orang yang sesat, ayyana ta'budun, ya, kami semua ya, ta'budun, kami menyembah, bi ilmina wa amrina ikhlasna min dawil ulum wa ulil amri. Bal ta'buduna antum ahwa'akum, ya kamu menyembah, cuma yang kamu sembah siapa? Ahwa'akum, yang kamu sembah itu nafsumu. Ibadah tapi ujubnya gede, sombongnya gede. Ini adalah ta'buduna ahwa'akum wasayatinakum, dan kamu juga menyembah, tapi yang kamu sembah ajakan setan. Contohnya apa? Yaitu riya. Sudah tahu mau beribadah, tapi ada bisikan riya, diikutin, nggak ditahan, nggak dilawan. Akhirnya apa? Ya'buduna sayatinakum, kamu beribadah mengikuti bisikan-bisikan setan. Fakafa billahi, maka cukup billahi dengan Allah, syahidan sebagai saksi, bainana antara kami, wa bainakum dan antara kamu, in kunna, jika kami ada, an ibadatikum dari ibadahmu, la ghafilin, niscaya orang-orang yang lalai. Jadi ayat ini ya memberikan gambaran secara nyata bagaimana nasib orang yang salah mulai saat di dunia. Salahnya di mana tadi? Orientasi hidupnya. Orientasi hidupnya itu sudah duniawi. Ukurannya itu duniawi. Berbuat sesuatu ya ukurannya matematika, duniawi. Disuruh amal berat, disuruh ikhlas berat, disuruh ibadah berat. Gitu. Akhirnya dia dihinakan oleh Allah. Tapi sebaliknya bagi hamba yang mendapatkan petunjuk, ya dia ahli ibadah, ibadahnya ikhlas, ya, maka di sini dijelaskan ya mereka termasuk min ashabil jannah, yaitu orang-orang yang akan menjadi penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka juga akan kekal. Lah, informasi soal akhirat seperti ini wajib kita imani. Dan ini pasti terjadi. Jadi ada informasi neraka surga, wajib kita imani. Sehingga ini bisa menjadi langkah hati-hati kita. Begitu juga ada nahsuruhum, oh berarti ada yaumul mahsyar, nanti seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ini juga kita imani, kita yakin supaya kita bisa berhati-hati bahwa kehidupan kita saat ini itu pasti akan sampai pada yaumul mahsyar nanti. Nah, kalau kita sudah tahu oh nanti ada yaumul mahsyar, alangkah menyesalnya jika bekal kita itu sedikit, atau sedih sekali kalau kita sama sekali tidak punya bekal. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita, diberikan istiqomah ya di dalam beribadah, beramal, dan tentu ya mencari ilmu, sebab ilmu ini kunci untuk beribadah dan beramal. Amin ya rabbal alamin.